Halo Sobat Mancing saya Denny Nakdalung. Saya mau review reel BC. Kali ini ada beberapa reel BC yang belum saya review. Ada Kenzi, ada Hammerhead, ada Daido. Nah, saya mau ambil review untuk reel Hammerhead dulu, dimana Hammerhead sendiri itu saya mengenalnya sudah sejak lama sekali. Dalam artian di awal-awal video YouTube saya sekitar 6 tahun 7 tahunan yang lalu, Hammerhead itu di reel spinning saya mengenalnya. Ada Hammerhead Sea Fighter, Hammerhead Flanker, dan Hammerhead yang lainnya nggak hafal semua. Cuman yang paling terkenal pada waktu itu adalah Hammerhead Sea Fighter kayak gitu. Nah, kali ini Hammerhead ternyata mengeluarkan reel versi BC atau bite casting. Nah, dimana reel BC itu sendiri itu dikhususkan memang untuk casting, meskipun belakangan ini banyak juga reel-reel BC yang diterapkan di teknik jigging, tapi sebagian besar dimana BC itu adalah reel casting atau menggunakan teknik lempar, dimana reel BC nanti akan dia bisa kita mengontrol line fishing line-nya menjadi sangat akurat. Jadi dia bisa nitik ngelemparnya di arah yang mana, kurang lebih seperti itu. Langsung saya buka. Isinya malah pancing. Selain reel BC, saya juga kemarin dikirimin gini nih, Hammerhead hook inline, saya sebutnya hook inline seperti ini. Nah, ini kemarin saya pakai ini tuh di mancing ikan cakalang atau ikan kenyar, ikan makarel. Jadi reel hook ini dia ada semacam lapisan. Ini saya tunjukin yang sudah saya cantolin di umpannya. Hooknya ada semacam lapisan. Jadi kalau ini di center pakai lampu UV, atau kalau kita dekatkan di lampu lampu sorot di jukung, selain daripada metal jignya, hooknya ini juga menyala kayak gitu. Jadi apakah dia berpengaruh terhadap strike-nya, saya juga kurang paham, karena pada waktu itu saya strike banyak sekali, ada hampir 70-an lah strike kalau nggak salah ya. Pokoknya setiap nurunin strike dan menggunakan single hook inline seperti ini sangat efektif dia. Jadi kayak gini saya makainya. Jadi kalau teman-teman mau coba, boleh nanti dicek aja di toko online atau di official Hammerhead-nya juga bisa. Jadi tinggal selera kita aja, mau kita tambah swivel atau langsung aja dicantelin kayak gini bisa, atau pakai dua inline juga bisa. Nah, untuk ukuran tentu saja lengkap, saya nggak mau sebutin lah karena banyak ini. Nanti ukuran dicari saja sesuai dengan keperluan, mau yang kecil ada, mau yang gede ada kayak gitu. Dan warna-warni juga, ada yang warna orange, kemudian hijau stabilo, kemudian hijau. Nah, ini tulisannya glow, jadi menyala ya. Nonton deh di konten saya mancing yang malam itu, yang mancing kenyar atau cakalang tuh dapat banyak banget saya pakai hook ini. Itu dari hooknya. Terus saya dikasih senar juga ini. Saya taruh depan situ aja dah. Dikasih senar. Nah, senarnya ini dari Hammerhead juga. Ternyata lengkap juga produknya. Senarnya tentu saja basic daripada sebuah senar adalah dimana dia akan sulit putus, meskipun pada akhirnya bisa putus seperti itu. Kalau teknologinya tentu saja setiap brand akan memberikan teknologi terbaiknya, tinggal kita nanti mau pakai apa enggak. Kalau mau pakai yang Hammerhead ya silahkan, nggak masalah, karena tentu saja sebuah brand dimana dia mengeluarkan produknya tentu akan memberikan suatu produk yang terbaik. Nah, di sini saya dikasih 3 ukuran nih, 8 LB, 12 dan 14. Nanti akan saya pasang di reel spinning pas mancing di sungai. Kebetulan sekarang
musim angin ini, jadi nggak bisa mancing di laut, saya akan mancing di sungai aja. Selain itu saya juga ada dikasih kaos, cuman kaosnya saya taruh di rak di depan, kayaknya nggak usah saya ambilin. Kita langsung saja kembali ke reelnya. Nah, di sini ada Hammerhead Ultron. Di sini rasionya besar ya, 8:0 berbanding 1. Jadi satu kali muter berarti ada 8 putaran spool. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya benar, dia 8 ya. Ada 8 titik putaran. Seperti itu. Sedangkan kalau mekanisme konfigurasi saya rasa sebagian besar sama, tinggal dia dibedakan, ada yang DC, ada yang non DC. Nah, kalau yang kayak gitu saya nggak terlalu paham nih karena saya bukan pemakai reel BC, bukan dominan. Tapi kalau konsepnya, konfigurasinya, settingannya saya paham juga, karena selama ini kalau BC saya biasanya malah saya pakai di jigging. Nanti deh saya coba, karena di Bali sendiri spot untuk casting seperti sungai, muara itu agak kurang dia. Bisa saja ini saya pakai casting cuman di laut, apakah bisa? Ya tentu saja bisa, tinggal kita menyesuaikan teknik dan peruntukannya aja kayak gitu. Oke, di sini pakai magnetic braking dia atau pengeriman magnet. Nah kayak gini. Jadi pengeriman magnet ini dia akan mengurangi laju spoolnya. Nah seperti ini, tinggal nanti kita setting apakah magnetnya dia akan menjadi dekat atau jauh. Ketika magnetnya semakin dekat, nah kayak gini nih, ini min kan. Ini saya jelaskan ke mekanismenya ya supaya paham. Kok dibilang magnetic braking, pengereman magnet. Jadi sebenarnya bukan pengereman, tapi dia menahan laju daripada laju spoolnya, karena ini nanti spoolnya dia kan ditarik oleh gaya magnet nih. Nah ini nempel dia. Jadi ketika ini free atau di angka 1 misalnya, jadi magnetnya masih jauh dia. Tapi kalau semakin kita naikkan ke 5 dan seterusnya, nah, maka magnet ini akan semakin mendekat. Nah ini kan jauh. Nah ketika saya putar, nah ini makin dekat, sehingga gaya magnetnya ini akan menempel di permukaan spool ini, sehingga dia menahan laju. Jadi dia bukan ngerem ya, tapi hanya menahan laju. Maka dari itu disebut sebagai magnetic braking atau pengereman yang dilakukan oleh sebuah sistem magnetik kayak gitu. Ini bisa dilepas nggak nih? Ada satu bearing support di sini untuk spoolnya. Biasanya kalau di reel BC dia menggunakan bearing-bearing yang ditujukan untuk putarannya kencang dia. Jadi kayak gini misalnya. Jadi dia kayak gasir gitu dia. Gasir apa ya bahasa Indonesianya? Jadi dia ketika misalnya ini free nih, dia akan menggunakan tipe-tipe bearing yang muternya ser gitu. Beda dengan reel spinning atau reel OH, di mana dia tidak perlu menggunakan bearing yang lajunya kenceng, atau bearing apa namanya, bearing high speed lah bisa dibilang. Nah kalau reel BC biasanya pasti menggunakan bearing yang demikian, karena kalau tidak ya laju spoolnya dia tidak akan selancar ini, karena nanti pada saat melempar tali akan berputar keluar dari spoolnya ini. Jadi spoolnya ini nggak boleh macet-macet putarannya. Kalau ini sudah pasti, karena reel BC syaratnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian saya akan langsung untuk handle-nya sendiri, dia pakai semacam apa nih ya? Kayak kayu yang dipres, sehingga jadi dia akan mengurangi bobot daripada reel itu sendiri. Nah, ini ada bunyi nyit-nyitnya nih. Kemarin saya sudah sampaikan juga ke tim Hammerhead-nya, coba dicekin produk yang lain apakah bunyi.
supaya nggak ada komplain nanti baru dibeli orang bunyi lagi nanti gininya, apa namanya, putaran reelnya. Oh, kadang muncul kadang hilang ya, dengar nggak? Apakah dia karena enggak sih, kalau reel baru nggak mungkin lah karatan. Kita buka aja deh supaya nggak penasaran kita. Coba cek di sini. Dari plastik ini. Malah cacat ya. Sebentar, saya buka pakai obeng aja. Malah nggak ada selah dia. Pakai satu busing, kemudian satunya pakai bearing. Oke, itu di bagian handle-nya. Kemudian lanjut lagi, ini pakai sistem pengereman di dalam gear, jadi dia masuk kategori start drag, karena semua BC pasti start drag ya. Clicker start drag. Selanjutnya saya akan bukain dulu semua baut-bautnya. Oke, saya akan buka. Nah, ini ada semacam apa namanya? Jadi kalau di reel spinning di spoolnya itu biasanya ada ininya. Ada semacam kayak tempat naruh tali sementara itu loh. Jadi dia nempel begini. Cuma kadang-kadang kalau tempat naruh tali yang bahannya dari plastik kayak gini, dia rawan patah sih sebenarnya. Cuman ini diberi kayak gini, ya kan, di sini jadi semacam tempat tali. Saya baru nyadar bahwa ada ini. Apakah di reel BC lain ada yang begitu apa enggak? Tapi kalau ini ada ya suatu hal kecil sih sebenarnya. Cuman ya berguna juga. Kadang-kadang kan kita bingung tuh naruh tali di mana gitu. Jadi kita sangketin aja di sana. Cuman biasanya ini rawan patah. Jadi di satu sisi adalah sebuah nilai kelebihan, di sisi lain ya kalau naruh beginian gampang patah ya buat apa gitu. Tapi kalau misalnya ini memang kuat, nggak gampang patah, maka hammerhead ini memiliki satu kelebihan unik lagi jika tidak ada di BC lain kayak gitu. Jadi ada sebuah nilai lebih di sana. Oke, gear sudah kuningan ini, gearnya kuningan.
standar untuk sebuah reel BC. Pakai brush gear. Kemudian ini bearing support one way. Ini bahan kuningan ya. Oh, kuningannya digunakan sebagai housing atau sebagai rumah untuk one way-nya. Jadi di sini maksudnya adalah supaya tidak terjadi kocak one way, bisa jadi seperti itu. Nah, kayak gini. Jadi dia presisi. Nah, sekarang kuningan lawan ini bodinya dia kuat enggak? Seperti itu. Kalau sama-sama kuat dalam artian bodinya juga memiliki tingkat kekerasan yang bagus dalam artian sesuai, maka apabila ada sebuah one way yang diberi rumah, maka dia akan menjadi presisi. Di sana kelebihannya. Tapi akan menjadi kebalikannya jika housing ini atau cover ini dia tidak sebegitu kuat dan sebegitu keras dalam menahan ini, maka nanti akan kocak juga akhirnya. Seperti itu. Itu banyak terjadi di reel overhead, bahkan ketika one way-nya dia tidak presisi dengan rumahnya, dia akan ada semacam kesan jeda ke belakang. Karena ini adalah model one way yang ditanam di body, di cover body, sama spinning yang ditanam di body kayak merek Pen, Okuma, itu lama-kelamaan dia akan oblak pasti. Terlebih lagi one way dia penahan beban ketika pada saat kita strike seperti itu. Tapi tujuannya bagus di sini. Reel BC dikasih kuningan lagi sama dia. Jadi sebuah tujuan bagus. Cuman fungsinya lihat nanti. Lihat nanti, pakai dulu ini 20 kali 10 kali dia ada jeda nggak? Kalau nggak ada jeda berarti bagus. Tapi kalau ada jeda ya sama aja bohong dong. Kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang ditambahkan sih menurut saya di BC Reel Hammerhead Ultron ini. Oke, kemudian ini pengaturan tension seperti biasa, di mana reel BC pasti ada dua sisi tension dia, dari magnetic braking-nya dan dari knob tensionnya. Ini berfungsi untuk nanti pengaturan laju gininya, laju daripada lurnya. Ini nggak bisa dibuka malahan ini. Oh, bisa dicabut karena ada karetnya nih. Ya, ada karetnya. Kemudian ada bearing lagi di sini. Ya kan, hampir semua reel BC dan OH pasti ada bearing support di knobnya, knob tensionnya. Selanjutnya dia pakai dural ini, pakai dural dia key washernya. Kemudian ini ada semacam, oh ini seal dan ring washer yang di klik untuk penahan clicker. Jadi ini ada clickernya nih. Oke, jadi kalau ditarik ada suara clickernya. Drag washer carbon tag. Nah, clickernya ditaruh di bagian dalam seperti ini. Sorry. Oke, gear kuningan pakai carbon tags. Nah, di sini pakai teflon. Kayaknya karbon deh ini. Karbon apa teflon ya? Kalau udah diseratnya kayak teflon ya. Oke. Selanjutnya sliding partnya, pinion gear. Nah, ini di sini dia pakai semacam besi. Dia bukan plastik lagi. Jadi ini bakal diantem terus nih sama docking ini. Anggaplah begini ya kan. Jadi mekanismenya dia akan diantemin terus sama ini nih, sama docking, biar dia balik kan cetak. Jadi pemilihan bahan ini nilai plus juga menurut saya. Biasanya kan plastik tuh,
Biasanya ya plastik cuman ujungnya doang dilapisin semacam lempengan atau stainless steel. Nah kalau ini langsung dia gelondongan gini. Hal kecil, cuman apabila dibuat dengan material yang lebih kuat, dia efeknya nanti akan terasa setelah pemakaian jangka panjang. Jadi nanti tidak akan terjadi masalah lagi nih. Biasanya kalau ininya plastik, ketika dia tambarnya kita posisi free, spool jalan, nanti pada saat kita balikkan kadang-kadang main-main dia karena ininya sudah kalah duluan. Nah sekarang dengan penggunaan bahan ini semacam apa ya, semacam cetakan kalau nggak salah, saya bongkar ya. Semacam cetakan besi cor-coran atau alum atau stainless steel ya, coba saya lihat dulu deh. Kalau stainless steel kayaknya enggak sih. Nah, ini saya lepas juga. Saya lepasin aja semua. Di sini saya tidak menemukan support bearing. Biasanya harusnya ada bearing satu di sini. Oke, kemudian ini juga masih semacam plastik dia. Nah, sekarang dari sisi harga, kalau di sini misalnya nanti harganya di bawah 1 juta lah, anggap di bawah 1 juta 750, maka ini akan menjadi reel BC yang orang Bali bilang tuh manis batu. Manis batu itu manis cocok gitu. Dengan harga segitu ya, tapi kalau di atas 1 juta kayaknya masih terlalu mahal sih menurut saya. Ada sisi yang ada satu sisi yang dilebihkan dalam artian tujuannya baik. Di sisi lain juga saya lihat ada semacam kekurangan. Jadi tapi kalau dari sisi rekomendasi, anggaplah di antara brand yang lain ada yang setara ini misalnya, maka dari Hammerhead ini bisa jadi pilihan utama juga sih, terutama dari ininya. Pertama, kemudian ada hal-hal kecil yang diperhatikan, kayak ini tadi one way, terus ada semacam gini senar tadi, meskipun hal kecil tapi kadang-kadang fungsinya vital dan maksimal. Kemudian ada extra clicker di sini, jadi excited kalau strike thread bisa gitu nanti. Dengan gear dan pinion gear juga sudah standar, tinggal harganya aja. Di harga di bawah 1 juta maka ini akan bagus sekali lah menurut saya sih. Tapi kalau masalah harga itu nanti akan kembali lagi ke pangsa pasar dan hukum ekonomi. Semakin bagus barangnya, anggaplah jika ini tergolong kategori sebuah reel BC dari Hammerhead yang tergolong bagus, peminat semakin banyak ya harga naik. Dan akan kebalikannya, apabila di sini dianggap reel biasa saja dan nggak terlalu laku, bisa saja nanti harganya akan lebih murah. Tapi dari sisi pendapat saya di 700.000, 800.000 atau semahal-mahalnya 1 juta, saya rasa nggak masalah sih. Kalau masalah comparison dengan reel BC lain, ya mohon maaf karena di sana pengalaman saya masih kurang. Tapi kalau dari sisi mekanisme di sini sudah oke sih. Oke, semoga Hammerhead makin meramaikan pangsa pasar reel di Indonesia khususnya. Jadi bukan hanya BC, bukan hanya reel BC saja, tapi ditunggu produk-produk spinningnya, overheadnya dan lain sebagainya, di mana nanti akan ikut meramaikan pangsa pasar reel di negara kita, di Indonesia. Oke, saya Denny Nakdalung.
2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.